Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Ayah bunda, semoga Allah Ta'ala senantiasa merahmati kita. Kita melanjutkan kembali ensiklopedia pendidikan anak atau Mausu'ah Tarbiyatil Aulad. Dan kita masih di bab yang terakhir, bab yang ke-6, yaitu pendidikan sekolah. Kita akan masuk di sub pembahasan yang ke-60. Peran negara dalam kesuksesan belajar. Rupanya untuk mensukseskan belajar itu negara memiliki peran yang besar. Kenapa negara itu memiliki peran yang besar? Karena negara yang bisa menciptakan sebuah lingkungan. Dan telah kita sebutkan bahwa pendidikan, anak kita itu kan belajar di 3 tempat. Anak kita akan belajar di rumah, anak kita akan belajar di sekolah, anak kita juga akan belajar di lingkungan masyarakat. Rumah mungkin kita yang bisa membuat. Tetapi sekolah, demikian juga lingkungan masyarakat, pemerintah yang harus memiliki andil yang kuat dalam masalah ini, yang bisa membuat bi'ah, lingkungan ilmu. Sehingga di sini kita akan menyebutkan bagaimana peran negara yang sangat luar biasa dalam membangun sebuah pendidikan. Maka saya katakan di sini negara memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan, karena negara yang dapat membuat suasana belajar menjadi kondusif di masyarakat dan sekolah. Ya. Kalau kita misalkan kok negara tidak tampil secara maksimal, maka kita minimal kita buat 2. Rumah kita maksimalkan, yang kedua sekolah kita bikin untuk memaksimalkan pendidikan. Tapi kalau kita bisa dapat 3-tiganya, luar biasa, dan itu yang didapatkan sama ulama-ulama salaf kita. Sehingga wajar muncul seperti Imam Syafi'i yang masih kecil sudah menjadi orang besar, Imam Bukhari, anak-anak muda waktu itu yang luar biasa ilmunya, wajar muncul orang-orang seperti itu. Kenapa? Rumahnya sudah kondusif, sekolahnya sudah kondusif, demikian juga lingkungan masyarakat pun kondusif. Ketika kondisi pendidikan baik, maka masyarakat akan termotivasi untuk belajar. Namun jika negara tidak menghargai ilmu dan guru, maka masyarakat pun akan berat untuk bangkit. Jadi bagaimana supaya membangkitkan semangat belajar masyarakat? Caranya ya ilmu harus dihargai, demikian juga guru harus dihormati. Dan siapa yang bisa melakukan seperti ini? Pemerintah, yang punya semua kebijakan. Kemudian saya sebutkan negara Jepang menjadi bukti bahwa negara memiliki peran dalam dunia pendidikan. Dalam kurun waktu kurang lebih 20 tahun semenjak Nagasaki dan Hiroshima dibom atom oleh sekutu Amerika pada tahun 1945, Jepang oleh Kaisar Hirohito mampu bangkit menjadi negara maju dengan mengoptimalkan peran kurang lebih 45.000 guru untuk satu negara. Sampai ketika dibom, yang ditanya sama kaisarnya itu kepada prajuritnya cuma satu, apakah guru-guru itu masih ada? Bukan prajurit, tetapi yang ditanya sama kaisarnya itu apakah guru-guru masih ada. Nah, hanya mereka mengatakan masih, karena yang banyak meninggal itu militernya. Akhirnya dikumpulkan berapa jumlahnya? Dikumpulkan sekitar 45.000 guru. Maka beliau, yaitu kaisarnya itu mengatakan, dengan 45.000 guru inilah Jepang akan bangkit lagi. Kemudian saya katakan di sini, jauh sebelum itu, Rasulullah datang membuat cahaya ilmu di negeri gurun pasir yang tidak pernah dianggap dalam kancah internasional. Namun akhirnya Islam menjadi negara superpower dalam kurun waktu yang sangat singkat. Hal ini karena negara memuliakan ilmu dan para ulama. Yaitu kehebatan Jepang yang bisa membangun peradaban setelah hancur di bom atom dalam kurun 20 tahun, sebelum itu sudah ada yang lebih hebat. Yaitu apa? Yaitu negeri Islam yang dibangun sama Rasulullah SAW dan para sahabat. Dalam kurun waktu yang sangat cepat, Rasulullah hijrah ke Madinah, kemudian setelah itu 10 tahun berikutnya Rasulullah meninggal dunia. Sudah bisa menaklukkan kota Arab, kota-kota di Arab. Setelah itu zamannya Umayyah Khattab, Persia hancur. Romawi bisa dipukul mundur. Sampai Palestina bisa jatuh di tangan kaum muslimin. Kurun waktu yang sangat-sangat cepat bisa menjadi negara superpower. Kemudian saya sebutkan pada masa Daulah Abbasiyah lahir banyak ulama, cendekiawan, dan ilmuwan dalam bermacam bidang ilmu. Karena iklim dan suhu belajar sangat kondusif, baik di rumah, di sekolah, dan di masyarakat yang didukung penuh oleh negara. Nah, di sini kita akan menyebutkan contoh bagaimana
Daulah Abbasiyah bisa memunculkan banyaknya para ulama, cendekiawan, para ilmuwan, karena memang negara hadir untuk memotivasi manusia dalam belajar. Maka saya sebutkan di situ, di antara kehebatan Daulah Abbasiyah itu bagaimana ditulis oleh Az-Zahrani dalam kitab beliau An-Nafaqat wa Idaratuha fi Daulati Al-Abbasiyah. Yaitu saya sebutkan di sini beberapa contoh saja. Nanti silakan kembali ke buku ini. Kalau kita mau kembali ke buku itu, nanti kita akan mendapatkan tercengang, kita akan melihat banyak sekali contoh. Cuma di sini saya sebutkan hanya 5 contoh saja. Saya sebutkan cuma 5 contoh. Yang pertama, upah tahunan rata-rata untuk penghafal Quran, penuntut ilmu, pendidik umum mencapai 2.000 dinar. 2.000 dinar itu upahnya penghafal Quran, upahnya penuntut ilmu, upahnya pendidik umum, yaitu mendidik ilmu-ilmu biasa. 2.000 dinar gajinya. Nah, 2.000 dinar itu satu dinarnya 4,25 gram emas. Kali 1 gram, misalkan 1 gram sekarang 1.100.000 per gram. Kemudian kali 2.000. Sehingga jumlahnya per tahun gajinya berapa? Penghafal Quran itu per tahun itu gajinya 9,35 miliar per tahun. Itu kalau per tahun. Kalau di rata-rata per bulan gajinya itu 779 juta per bulan. Coba ini per bulan ya. Itu gaji hanya penghafal Quran. Demikian juga penuntut ilmu, pendidik biasa. Ini gajinya per bulannya sampai 779 juta. Kemudian untuk perawi hadis, ahli fikih, berarti dia ilmunya sudah mulai naik lagi, mumpuni lagi. Bahkan saking mumpunya sama dia itu memiliki jurusan ilmu, jurusan hadis, jurusan fikih, mendapatkan 2 kali lipat gajinya dari orang yang penghafal Quran biasa. Berapa gajinya? 4.000 dinar setahun. 4.000 dinar itu kalau dikuruskan dengan tadi ya 1.100.000 per gram emas, berarti itu sekitar 18 miliar 700 juta. Itu per tahun. Per bulannya berapa? 1,5 miliar. Itu per bulan gajinya. Kemudian gajinya muadzin saja. Gaji muadzin pada waktu itu 1.000 dinar per tahun. Yaitu sekitar 4,6 miliar. Atau kalau dihitung bulanan, yaitu 389 juta per bulan. Kemudian kalau sudah mencapai imam, orang itu sudah menjadi imam gelarnya, yaitu imam itu berarti orang yang menjadi rujukan dalam ilmu. Gajinya lebih fantastis lagi. Seperti misalkan Imam Al-Waqidi, beliau mendapatkan upah tahunan mencapai 40.000 dinar, sekitar 187 miliar setahunnya. Bahkan yang terakhir, yang kelima, kehebatan Daulah Abbasiyah, pernah diberlakukan aturan untuk kitab-kitab karya ulama, bayarannya adalah ditimbang dengan emas. Jadi buku zaman dulu tebal-tebal kertasnya, bukan seperti kita kertas sekarang tipis-tipis. Sehingga buku itu berat-berat. Nah, buku itu nanti ditimbang berapa gram, nanti dibayar sama negara dengan bayaran emas. Sehingga kalau kita perhatikan di sini, totalitas negara ini membangun sebuah pendidikan. Akhirnya di situ bukan hanya ilmu agama yang muncul, ilmu dunia, demikian juga ilmuwan, demikian juga teknologi, jaya semua. Akhirnya waktu itu Daulah Abbasiyah menjadi rujukan dalam semua ilmu. Menjadi negara pusat peradaban dunia. Kenapa? Karena pemerintah hadir secara totalitas untuk memajukan ilmu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.